Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rizka Baso selaku mahasiswa program studi pendidikan antropologi, jurusan Sosiologi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Abdul Rahman A.Saka SPD MSc selaku Ketua Program Studi Pendidikan Antropologi, Ibu Siti Junaida SAG MPDMA selaku pembimbing 1, Bapak Dimas Aryo Sumili SPDMA selaku pembimbing 2, Profesor Dr. Haji Andi Makesuma MPD selaku penguji 1, Bapak Dr. Supriyadi Toro SPD MSI selaku penguji 2. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Peran Guru Antropologi terhadap Pengembangan Minat Mata Pelajaran Antropologi di SMA Negeri Kabupaten Bantaeng. Nah baik, jadi terdapat beberapa hal yang melatar belakangi mengapa kemudian saya mengambil judul tersebut. Nah yang pertama itu adalah bagaimana pembagian kelompok jurusan tingkat SMA. Kemudian yang kedua adalah eksistensi mata pelajaran antropologi, dan yang ketiga adalah peran guru antropologi itu sendiri. Jadi pada jenjang sekolah menengah atas, peserta didik diarahkan untuk mulai memiliki ketertarikannya pada jurusan tertentu melalui pembagian kelas yang berfokus pada mata pelajaran sesuai dengan kelompok jurusannya. Jadi terdapat 3 pembagian kelompok jurusan, yakni yang pertama itu adalah kelompok IPA, kemudian yang kedua adalah IPS, dan yang terakhir itu adalah IPB atau ilmu kelompok bahasa. Masing-masing kelompok tersebut mempunyai fokus mata pelajaran tertentu sesuai dengan pengelompokannya dengan durasi belajar yang lebih agar peserta didik diharapkan mampu untuk memahaminya secara mendalam. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman penulis yang dilakukan di sekolah tingkat SMA di Kabupaten Bantaeng, ketertarikan dan minat peserta didik dalam memilih kelompok jurusannya lebih didominasi oleh pilihan kelompok IPA, kemudian disusul oleh kelas IPS, dan yang terakhir adalah kelas IPB. Nah, selanjutnya adalah berdasarkan hasil pengamatan tersebutlah kemudian menunjukkan bahwa sudah sangat lazim di kalangan peserta didik bahwa ada jurusan, kelas, dan mata pelajaran favorit, dan ada pula jurusan, kelas, dan mata pelajaran tidak favorit. Dan hal tersebut sudah menjadi hal yang kultural di kalangan peserta didik. Ini juga terlihat pada minat peserta didik yang sangat kurang, terutama dalam bidang ilmu sosial, yakni mata pelajaran antropologi. Beberapa kali penulis menjumpai banyak di antara kalangan peserta didik yang tidak mengenali apa itu antropologi, karena memang mereka belum pernah menjumpai sebelumnya, yang berakibat pada minimnya pengetahuan dan ketertarikan peserta didik terhadap mata pelajaran antropologi. Nah, selanjutnya, tentu hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi guru dan seluruh komponen yang terlibat dalam lembaga pendidikan, agar kegiatan pembelajaran antropologi lebih menarik sehingga peserta didik pun menyenangi dan mengenali lebih dalam terkait mata pelajaran antropologi tersebut, sama halnya dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Nah, di SMA Negeri Kabupaten Bantaeng pun demikian, masih sangat kekurangan guru dalam bidang studi antropologi yang memiliki latar belakang pendidikan antropologi. Di Kabupaten Bantaeng itu terdapat 6 sekolah menengah atas negeri, dan ternyata hanya ada 4 sekolah yang membuka kelas bahasa dan belajar antropologi, dan masing-masing hanya terdapat 1 orang guru yang mengajar mata pelajaran antropologi. Nah, disinilah kemudian muncul tantangan dalam sebuah lembaga pendidikan, terutama guru sebagai pengampu mata pelajaran antropologi, agar mampu menemukan inovasi dan menerapkan kegiatan belajar yang disenangi peserta didik, terutama dalam mengenalkan dan mengembangkan minat peserta didik pada mata pelajaran antropologi. Baik, selanjutnya adalah rumusan masalah penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana peran guru antropologi terhadap pengembangan minat mata pelajaran antropologi di SMA Negeri Kabupaten Bantaeng. Yang kedua adalah faktor yang menjadi penghambat peran guru antropologi terhadap pengembangan minat mata pelajaran antropologi di SMA Negeri Kabupaten Bantaeng. Dan yang terakhir adalah upaya yang telah dilakukan guru untuk mengatasi hambatan peran guru antropologi terhadap pengembangan minat mata pelajaran antropologi di SMA Negeri Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya adalah tujuan penelitian.
Adapun tujuan dalam penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui peran guru antropologi terhadap pengembangan minat mata pelajaran antropologi di SMA Negeri 1 Kabupaten Bantaeng. Yang kedua adalah untuk mengetahui faktor penghambat peran guru antropologi terhadap pengembangan minat mata pelajaran antropologi di SMA Negeri 1 Kabupaten Bantaeng. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan peran guru antropologi terhadap pengembangan minat mata pelajaran antropologi di SMA Negeri 1 Kabupaten Bantaeng. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat penelitian. Adapun manfaat dalam penelitian ini yang pertama diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat diantaranya sebagai penambah wawasan bagi perkembangan ilmu pendidikan bidang antropologi khususnya terkait peran guru antropologi terhadap pengembangan minat mata pelajaran antropologi di SMA Negeri 1 Kabupaten Bantaeng. Yang kedua, penelitian ini juga diharapkan menjadi dasar pemikiran serta memberikan dorongan dan motivasi bagi peneliti lainnya untuk melakukan penelitian lanjutan dengan pokok bahasan yang lebih mendalam mengenai pengembangan minat mata pelajaran antropologi. Selanjutnya adalah konsep dasar. Adapun konsep dasar dalam penelitian ini yang pertama adalah pengertian peran, yang kedua pengertian guru, yang ketiga tugas dan tanggung jawab guru, yang keempat adalah peran guru dalam pembelajaran, yang kelima tinjauan tentang kurikulum, dan yang terakhir adalah pengelompokan bidang studi dan penempatan mata pelajaran antropologi di sekolah menengah atas. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah landasan teori. Adapun landasan teori dalam penelitian ini adalah yang pertama itu dari Prefats yang menggambarkan peran guru sebagai kombinator, sahabat yang dapat memberikan nasihat-nasihat, motivator sebagai pemberi inspirasi dan dorongan, pembimbing dalam pengembangan sikap dan tingkah laku, serta nilai-nilai orang yang menguasai bahan yang diajarkan. Kemudian yang kedua adalah teori konvergensi yang dipelopori oleh Louis William Stern yang menyatakan bahwa anak lahir di dunia ini telah memiliki bakat baik dan buruk, sedangkan perkembangan selanjutnya akan dipengaruhi oleh lingkungan. Selanjutnya adalah penelitian relevan. Adapun penelitian relevan dalam penelitian ini adalah peran guru dalam meningkatkan minat belajar peserta didik pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 2H di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Model Palembang yang ditulis oleh Gagas Abdullah Wardani selaku mahasiswa program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang membahas tentang peran guru sebagai motivator dalam meningkatkan minat belajar Akidah Akhlak pada peserta didik kelas 2H di Min 2 Model Palembang. Selanjutnya adalah kerangka pikir, yakni guru antropologi di SMA Negeri 1 Kabupaten Bantaeng, kemudian bagaimana peran guru antropologi terhadap pengembangan minat mata pelajaran antropologi. Selanjutnya adalah faktor penghambat dan upaya guru antropologi dalam mengatasi hambatan pengembangan minat mata pelajaran antropologi. Selanjutnya kita masuk di bab 3 yakni metode penelitian. Adapun jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu data dikumpulkan dengan mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial yang berdasarkan pada sudut pandang partisipan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan semua hasil dan informasi yang didapatkan dalam penelitian. Penelitian ini berupaya untuk menjelaskan dan mendeskripsikan fenomena-fenomena yang berisi kutipan-kutipan data terkait peran guru antropologi terhadap pengembangan minat mata pelajaran antropologi di SMA Negeri 1 Kabupaten Bantaeng. Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah yang pertama itu di SMA Negeri 1 Bantaeng, kemudian yang kedua di SMA Negeri 2 Bantaeng, yang ketiga adalah di SMA Negeri 4 Bantaeng, dan yang terakhir adalah di SMA Negeri 5 Bantaeng. Kenapa lokasi tersebut dipilih? Karena sekolah tersebut yang belajar mata pelajaran antropologi sehingga dibutuhkan penelitian langsung pada masing-masing guru antropologi untuk mendapatkan hasil dan referensi yang banyak yang berada di Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya adalah informan penelitian. Dalam penelitian ini, informan penelitian berjumlah 4 orang,
Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber pertama di lapangan, yakni guru antropologi atau guru yang mengajarkan mata pelajaran antropologi. Masing-masing dari informan tersebut memiliki pengetahuan yang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama itu observasi atau pengamatan, kemudian yang kedua wawancara, kemudian yang ketiga adalah dokumentasi. Selanjutnya teknik pengabsahan data. Yang pertama itu triangulasi data, yakni usaha untuk memeriksa keabsahan data dengan membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain, serta membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Yang pertama itu adalah tahap pengumpulan data, yang kedua tahap prediksi data, yang ketiga tahap penyajian data, dan yang keempat adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan. Selanjutnya kita masuk di bab 4, yakni hasil penelitian dan pembahasan. Gambaran umum lokasi penelitian. Ada 3 hal yang peneliti gambarkan dalam gambaran umum lokasi penelitian ini, yakni yang pertama itu adalah profil Kabupaten Bantaeng, yang kedua adalah tingkat pendidikan, dan yang ketiga adalah gambaran umum sekolah. Jadi Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu dari 24 kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan dengan luas wilayah daratan Kabupaten Bantaeng adalah 395,83 km pangkat 2 dengan jumlah penduduk kurang lebih 178.626 jiwa. Kabupaten Bantaeng terdiri dari 8 kecamatan, yaitu Kecamatan Besapu, Kecamatan Uluere, Kecamatan Sinoa, Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Air Merasa, Kecamatan Tompok Bulu, Kecamatan Pak Jokukang, dan Kecamatan Gataran Keke. Kabupaten Bantaeng secara geografis terletak kurang lebih 120 km arah selatan Makassar. Wilayah Kabupaten Bantaeng terletak di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan. Pada bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Goa dan Bulukumba. Bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba. Bagian selatan berbatasan dengan Laut Flores dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto. Selanjutnya adalah tingkat pendidikan. Jumlah sekolah di Kabupaten Bantaeng pada jenjang RA atau BA atau TK sebanyak 100 sekolah, jenjang SD atau MI sebanyak 171 sekolah, jenjang SMP atau MTS sebanyak 75 sekolah, jenjang SMA atau MA sebanyak 31 sekolah, dan jenjang SMK sebanyak 12 sekolah. Berdasarkan data Susenas 2018 yang dikumpulkan setiap tahunnya oleh BPS, tercatat 35,20% penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Bantaeng tidak mempunyai ijazah. Penduduk yang sedang atau pernah bersekolah berhasil menyelesaikan pendidikan sekolah dasar sebesar 21,45%. Namun sangat sedikit yang berhasil menyelesaikan pendidikan setingkat menengah, yaitu sebesar 34,33%. Sedangkan penduduk Kabupaten Bantaeng yang berhasil menyelesaikan pendidikan sampai perguruan tinggi masih sangat sedikit, yakni hanya 9,01%. Selanjutnya adalah profil sekolah, yaitu yang pertama adalah SMA Negeri 1 Bantaeng, yang kedua SMA Negeri 2 Bantaeng, yang ketiga SMA Negeri 4 Bantaeng, dan yang terakhir adalah SMA Negeri 5 Bantaeng. Yang pertama SMA Negeri 1 Bantaeng. Jadi di SMA Negeri 1 Bantaeng ini merupakan sekolah menengah atas negeri yang terletak di Jalan Tumbel Abdul Ghani, nomor 23, Kecamatan Besapu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Di sekolah ini terdapat 3 jurusan atau peminatan, yakni jurusan IPA dengan jumlah kelas yaitu 13 kelas, jurusan IPS dengan jumlah kelas yaitu 11 kelas, dan jurusan bahasa dengan jumlah kelas 2 kelas. Kemudian selanjutnya adalah SMA Negeri 2 Bantaeng. SMA Negeri 2 Bantaeng ini terletak di Jalan Hasanuddin nomor 8 Buntuatu, Kecamatan Besapu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Di sekolah tersebut juga terdapat 3 jurusan atau peminatan, yakni jurusan IPA dengan jumlah kelas yaitu 12 kelas, jurusan IPS dengan jumlah kelas 9 kelas,
dan jurusan bahasa dengan jumlah kelas yakni 6 kelas. Selanjutnya di SMA Negeri 4 Bantaeng. Sekolah ini terletak di Jalan Elang, nomor 52 Bantaeng, Palantikan, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Sekolah ini terdapat 3 jurusan, yakni jurusan IPA dengan jumlah kelas yaitu 13 kelas, jurusan IPS dengan jumlah kelas yaitu 10 kelas, dan jurusan bahasa dengan jumlah kelas yaitu 3 kelas. Selanjutnya adalah yang terakhir SMA Negeri 5 Bantaeng, terletak di Jalan Poros Pulauwen, Desa Mamampang, Kecamatan Eremberasa, Kabupaten Bantaeng. Sekolah ini memiliki ruang kelas sebanyak 6 kelas, 3 laboratorium, dan 1 perpustakaan. Selain itu, sekolah ini memiliki 3 jurusan, yakni jurusan IPA dengan jumlah kelas 7 kelas, jurusan IPS dengan jumlah kelas yaitu 6 kelas, dan jurusan bahasa dengan jumlah kelas 1 kelas. Kemudian yang selanjutnya adalah peran guru antropologi terhadap pengembangan minat mata pelajaran antropologi di SMA Negeri se-Kabupaten Bantaeng. Terkait proses belajar mengajar, guru memiliki peranan yang sangat penting. Selain itu, seorang guru juga bertanggung jawab dalam menjamin kondisi dan suasana kelas agar membawa dampak positif terhadap peserta didik. Yang tidak lain, salah satu tujuannya adalah berdampak pada pengembangan minat peserta didik, terutama dalam mata pelajaran antropologi. Tentu saja, pengembangan minat peserta didik tersebut diusahakan oleh guru agar dapat membuat peserta didik terfokus pada satu objek dan menarik minat dan perhatian peserta didik. Dengan demikian, apa yang disampaikan oleh guru di kelas juga dapat dipahami peserta didik dengan baik. Kemudian ada 3 peran guru antropologi terhadap pengembangan minat mata pelajaran antropologi di SMA Negeri se-Kabupaten Bantaeng. Yang pertama itu adalah peran guru sebagai informator, yakni guru memberikan informasi atau pengetahuan dengan informatif. Materi pelajaran disampaikan dengan mengajak siswa untuk aktif di dalam kelas pada proses pembelajaran sehingga proses belajar dapat menarik perhatian siswa dan dapat menyimak dengan seksama. Kemudian yang kedua adalah peran guru sebagai motivator. Dalam hal ini, peran guru sebagai motivator dalam proses belajar mengajar sangat penting. Peserta didik membutuhkan motivasi dan semangat belajar yang tinggi, baik dari dalam diri maupun dari luar dirinya. Dan yang paling utama adalah motivasi yang berasal dari guru. Bentuk motivasi dari guru tersebut yakni dengan memberikan motivasi, dorongan, serta nasihat. Kemudian yang ketiga adalah peran guru sebagai fasilitator. Dalam hal ini, guru memfasilitasi peserta didik baik sarana maupun prasarana dalam proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Penekanan guru sebagai fasilitator dimaksudkan agar kelas menjadi lebih hidup dan bergairah. Praktik pembelajaran pun tidak hanya berfokus pada guru semata yang proses pembelajarannya hanya satu arah, tetapi mengaktifkan peserta didik agar lebih aktif baik secara fisik maupun mental. Selanjutnya adalah faktor penghambat peran guru antropologi. Nah, di sini ada 2 faktor. Yang pertama itu adalah faktor internal, yakni meliputi kondisi fisik dan psikis. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal, yakni meliputi guru pengajar, sarana prasarana, serta kondisi lingkungan. Adapun penjelasannya yakni terkait faktor internal yang menjadi faktor penghambat dalam pengembangan minat mata pelajaran antropologi lebih mengarah ke kondisi peserta didik yang secara kultural bahwasanya di kalangan peserta didik sudah ada yang namanya jurusan favorit dan tidak favorit, sehingga di kalangan peserta didik yang tergabung dalam kelas bahasa muncul stigma negatif tentang kelas bahasa yang menjadi kelas terbelakang, dan tentu saja hal tersebut berpengaruh terhadap kondisi psikis peserta didik. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal, yakni meliputi guru pengajar. Ketersediaan guru antropologi masih sangat sedikit. Kemudian yang kedua adalah sarana prasarana. Dalam hal ini kurang bahkan tidak adanya buku paket antropologi yang menjadi penunjang dalam proses belajar mengajar antropologi. Dan yang terakhir adalah kondisi lingkungan. Dalam hal ini muncul stigma negatif baik dalam lingkungan sekolah terutama di kalangan peserta didik bahwa yang tergabung dalam kelas bahasa disoroti sebagai kelas paling
terbelakang, bahkan tidak jarang secara tidak langsung peserta didik yang tergabung dalam kelas bahasa sering mendapati adanya diskriminasi. Selanjutnya adalah upaya-upaya yang telah dilakukan guru untuk mengatasi hambatan peran guru antropologi tersebut. Jadi berdasarkan faktor internal yang terjadi, dalam hal ini faktor internal yang meliputi kondisi fisik dan psikis yang lebih mengarah ke peserta didik, guru harus mengambil tindakan dan berperan sebagai motivator dalam membangkitkan kembali semangat belajar peserta didik, menumbuhkan kembali semangat belajar peserta didik, dan memberikan dorongan-dorongan dalam mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. Salah satu upaya guru dalam membangun kembali mental dan paradigma berpikir peserta didik, bahwa dalam proses pembelajaran yang paling utama adalah kemauan dari dalam diri sendiri untuk belajar. Kemudian berdasarkan faktor internal, para guru antropologi tersebut juga telah melaksanakan proses belajar mengajar yang kreatif agar peserta didik dapat menerima pembelajaran dengan baik, dengan menerapkan metode belajar yang sesuai dengan keadaan peserta didik. Selain itu, memfasilitasi peserta didik dengan belajar di laboratorium dan memaksimalkan pembelajaran dengan menggunakan media dan memanfaatkan teknologi dalam belajar. Selanjutnya adalah bab penutup, yakni kesimpulan. Bagaimana peran guru antropologi terhadap pengembangan minat mata pelajaran antropologi di SMA Negeri Kabupaten Bantaeng? Yang pertama itu adalah peran guru sebagai informator, yakni guru telah berupaya untuk memberikan pelajaran kepada peserta didik secara informatif dan sistematis yang dapat mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran antropologi. Yang kedua, peran guru sebagai motivator, yaitu guru membangkitkan semangat peserta didik dengan memberikan motivasi, nasihat, dan dorongan kepada peserta didik. Dan yang terakhir adalah peran guru sebagai fasilitator. Dalam hal ini, guru antropologi tersebut memfasilitasi peserta didik berupa metode, media, dan peralatan belajar, sehingga proses belajar antropologi tidak monoton, meskipun belum sepenuhnya maksimal karena beberapa faktor. Selanjutnya adalah faktor penghambat peran guru antropologi terhadap pengembangan minat mata pelajaran antropologi di SMA Negeri Kabupaten Bantaeng. Nah, yang pertama itu adalah faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam. Faktor internal ini lebih mengarah ke peserta didik yang meliputi kondisi fisik dan psikis, di mana peserta didik yang tergabung dalam kelas bahasa seringkali didiskriminasi. Yang kedua adalah faktor eksternal, mencakup keadaan guru atau pendidik pada mata pelajaran antropologi, yaitu ketersediaan sumber daya manusia pada lingkup antropologi masih sangat kurang. Selain itu, sarana-prasarana yang mencakup ketersediaan buku antropologi sebagai penunjang mata pelajaran antropologi masih sangat kurang, bahkan belum tersedia pada beberapa sekolah di SMA negeri di Kabupaten Bantaeng, sehingga hal ini menyulitkan guru maupun peserta didik dalam proses belajar mengajar. Dan yang terakhir adalah kondisi lingkungan, terutama di kalangan peserta didik. Tentu adanya diskriminasi dan stigma negatif yang dialami peserta didik, bahwa kelas bahasa sebagai kelas yang terbelakang di antara kelas lain, sehingga berpengaruh pada kondisi mental peserta didik kelas bahasa serta semangat belajar peserta didik. Nah, adapun upaya yang telah dilakukan guru dalam mengatasi hambatan terhadap pengembangan minat mata pelajaran antropologi di SMA Negeri Kabupaten Bantaeng adalah berdasarkan faktor internal. Guru antropologi tersebut memberikan bentuk motivasi berupa dukungan, nasihat, dan dorongan untuk terus belajar. Yang kedua, berdasarkan faktor eksternal dengan menerapkan metode belajar yang sesuai dengan keadaan peserta didik. Selain itu, memfasilitasi peserta didik dengan belajar di laboratorium dan memaksimalkan pembelajaran dengan menggunakan media dan memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah saran. Dalam penelitian ini, peneliti hanya meneliti mengenai peran guru antropologi terhadap pengembangan minat mata pelajaran antropologi. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian lanjut terhadap tema dan faktor lain agar lebih inovatif sekaligus menambah hasanah, wawasan, dan pengetahuan bagi. Selanjutnya, kepada semua guru, terutama guru antropologi, agar selalu memberikan semangat dan motivasi, serta selalu berupaya meningkatkan semangat belajar peserta didik dengan berupaya menerapkan model dan metode belajar yang dapat menarik minat belajar peserta didik.
Baik, jadi untuk selanjutnya saya akan memperlihatkan beberapa dokumentasi pada saat penelitian saya di SMA Negeri di Kabupaten Bantaeng. Jadi gambar satu ini adalah bersama dengan Bapak Sumardin, beliau selaku guru antropologi di SMA Negeri 1 Bantaeng. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar bersama Ibu Sukma selaku guru antropologi di SMA Negeri 2 Bantaeng. Selanjutnya adalah gambar ketiga. Ini gambar ketiga masih bersama dengan Ibu Sukma pada saat proses belajar mengajar mata pelajaran antropologi di SMA Negeri 2 Bantaeng. Kemudian yang selanjutnya adalah gambar keempat. Gambar keempat ini bersama Bapak Jabal Nur, beliau selaku guru antropologi di SMA Negeri 4 Bantaeng. Selanjutnya di gambar 5. Gambar 5 ini bersama dengan Ibu Reski, beliau selaku guru yang mengajar mata pelajaran antropologi di SMA Negeri 5 Bantaeng. Dan yang terakhir adalah gambar ke-6, masih dengan sekolah yang sama, di mana ini merupakan lokasi di SMA Negeri 5 Bantaeng. Ya baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan terkait hasil penelitian saya. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.